Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Mercy Falls tahun 2023. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang gadis belia bernama Rona sedang berada di tengah hutan bersama dengan sang ayah. Yang kebetulan mereka menemukan seekor kuda yang terluka. Kondisi kuda yang sudah sangat tidak berdaya membuat sang ayah memilih mengakhiri penderitaan kuda itu. Ternyata itu adalah kenangan buruk Rona yang masih menghantuinya dalam mimpi hingga ia dewasa. Singkat waktu, Rona yang telah memasuki libur semester mengajak temannya, yaitu Heather dan pacarnya bernama Scott, pergi mendaki menuju kabin peninggalan sang ayah yang kini telah almarhum. Di tengah perjalanan menuju penginapan, ada seorang wanita meminta tumpangan kepada mereka, akan tetapi Rona mengabaikan kode meminta tumpangan dari wanita itu yang diketahui bernama Carla. Hal itu Rona lakukan sebagai sikap jaga-jaga dari orang asing yang mungkin akan mengancam keselamatan mereka. Sesampainya di tempat penginapan, pacar Rona yaitu Donnie datang bersama dengan Andy, di mana mereka sengaja berkumpul di tempat penginapan sebelum pergi mendaki menuju kabin keesokan harinya. Namun sebelum berangkat ke sana, Rona menggelar sebuah peta di atas meja dan mencoba menebak lokasi keberadaan kabin ayahnya yang sudah belasan tahun tidak pernah ia kunjungi kembali. Lalu, tanpa diduga, Andy dengan sengaja menumpahkan minumannya ke bajunya Heather. Lantas Heather segera pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya, yang tanpa sengaja Heather bertemu dengan Carla. Di sana Carla bersikap ramah, bahkan meminjamkan shawl miliknya kepada Heather. Setelah berkenalan, Heather mengajak dan mengenalkan Carla kepada teman-temannya yang lain. Di mana kehadiran Carla membuat Rona terkejut karena dirinya sempat mengabaikannya ketika meminta tumpangan tadi. Beruntung Carla tidak baper dan mengatakan tujuannya datang ke sini untuk healing dengan berkemah solo di tengah hutan. Lalu ketika Carla mengatakan bahwa dirinya pernah ke air terjun yang merupakan titik poin pencairan kabin warisan ayahnya Rona, spontan Heather mengajak Carla bergabung dengan mereka. Bahkan memintanya untuk memandu mereka dalam menuju ke sana. Rona yang sepertinya keberatan tidak dapat berbuat apapun karena teman-temannya setuju untuk mengajak Carla. Kemudian malam harinya mereka pun bersenang-senang dengan berjoget ria. Carla yang orangnya mudah bergaul dan berbaur dengan cepat akrab menggila bersama mereka. Hingga suatu ketika om-om yang berada di belakang Heather dan Carla dengan sengaja memanfaatkan momen kesenangan itu dengan tangan yang jelalatan. Beruntung, Carla mahir bela diri sehingga segera menghajarnya sebagai peringatan. Singkat waktu, keesokan paginya mereka semua berkumpul untuk berangkat mendaki. Dan sebelum berangkat, Carla menyarankan agar salah satu di antara mereka tetap berada di penginapan. Hal itu sebagai rencana darurat jika terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Namun, Rona mengatakan bahwa di kabinnya terdapat radio yang bisa mereka gunakan jika keadaan darurat. Lantas mereka pun mulai pergi mendaki mencari kabin tersebut dengan Rona memimpin perjalanan. Di mana titik poin pertama mereka adalah sebuah air terjun yang bernama Mercy Falls. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh hingga mulai memasuki area hutan, ditambah dengan kabut yang mulai turun, Rona kebingungan membaca peta dan menentukan arah menuju air terjun. Di mana hal itu membuat yang lainnya panik dan khawatir mereka telah tersesat. Yang untungnya, Carla sudah sering bolak-balik keluar masuk ke area hutan. Carla mengatakan bahwa jalur yang mereka lalui sudah benar, namun masih ada beberapa kilometer lagi yang harus mereka lalui untuk mencapai Mercy Falls. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan Carla yang memimpinnya. Semakin masuk ke dalam hutan, Rona yang berada tepat di belakang Carla, tiba-tiba saja kehilangan jejaknya yang membuat mereka semua panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Yang ternyata, Carla hanya mengerjai mereka karena sebenarnya Carla sudah terlatih sejak dulu. Namun entah latihan apa yang dilakukan Carla, karena Carla sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut. Yang jelas Carla sukses membuat mereka panik dan ketakutan. Singkat waktu, mereka pun akhirnya sampai di titik poin yaitu air terjun Mercy Falls.
yang membuat mereka terasa terobati setelah serangkaian ketegangan yang terjadi sebelumnya. Lantas mereka berencana mendirikan tenda untuk bermalam di sana sebelum melanjutkan perjalanan di keesokan harinya. Malam harinya, mereka pun berkumpul mengelilingi api unggun sambil ngobrol ngalor ngidul. Di sana terlihat Andy masih sempat-sempatnya membawa koran dan membaca koran itu di tengah hutan. Kemudian ketika Andy membuangnya, Carla mengambil koran itu dan membacanya. Yang tak lama kemudian diam-diam Carla menaruh koran itu di tumpukan kayu bakar. Lalu mereka melanjutkan mengisi malam yang panjang dengan cerita horor. Sementara Donnie yang tidak tertarik dengan cerita horor memilih pergi berenang di air terjun, disusul dengan perginya Carla yang mengaku ingin buang air kecil. Lantas Heather memberikan kode kepada Rona untuk menyusul Donnie agar mereka dapat menghabiskan waktu berdua. Dan betapa terkejutnya Rona ketika melihat Donnie dan Carla yang ternyata sedang kasmaran. Bahkan ketika kembali ke tenda, Rona juga melihat Heather berselingkuh dengan Andy. Lalu keesokan harinya, Scott yang mengetahui kelakuan Heather dan Andy semalam, lantas meluapkan emosinya dengan mengajak Andy bergelut. Yang tanpa diduga, pergelutan mereka membuat Andy terjatuh dan kakinya tertancap dahan ranting. Sontak mereka semua panik dan berusaha mencari pertolongan, tapi sayang lokasi mereka sama sekali tidak ada sinyal. Sehingga Rona inisiatif untuk menghentikan pendarahan pada kakinya Andy. Sementara Carla yang sadar kalau Andy akan segera kehabisan darah, ditambah dengan lokasi mereka yang sangat jauh, segera menghampiri Andy untuk menenangkannya. Yang tiba-tiba saja, dengan santai dan cepatnya Carla mengakhiri penderitaan Andy dengan sebuah pisau. Di mana hal itu tentu saja membuat Rona dan yang lain terkejutnya bukan main, sedangkan Carla menganggap bahwa tindakannya sudah benar sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan pada masa lalunya. Yang diketahui, Carla dulunya merupakan seorang anggota militer yang pernah bertugas di medan perang. Waktu itu Carla mengamankan seorang warga sipil yang kritis dari rekannya yang sedang memburunya, dan kondisi itu membuat Carla mengalami trauma hebat dengan menewaskan warga sipil itu bahkan kedua rekannya. Lalu, Rona mengajak yang lain membawa Andy kembali untuk melaporkannya ke polisi. Akan tetapi Carla melarangnya dengan alasan bahwa mereka juga terlibat dan akan masuk penjara. Karena Scott yang mendorong Andy, Heather pemicu pergelutan sementara Rona dan Donnie cuma menontonnya tanpa memisahkan mereka. Lantas Carla mengajak mereka untuk menyembunyikan jasad Andy agar mereka semua tidak berakhir di dalam penjara. Mereka pun yang tidak mau masuk penjara akhirnya setuju dan mulai mencari batu untuk menenggelamkan jasad Andy di dekat air terjun. Lalu ketika sedang mencari batu tanpa sengaja, Heather menemukan koran yang dibuang Carla semalam. Yang sepertinya, berita di koran itu membuat Heather terkaget-kaget. Lantas Heather menyimpannya di berangkas lalu kembali bergabung ke dalam kelompok untuk menenggelamkan jasad Andy. Setelah itu, Carla mengajak mereka melanjutkan perjalanan, mencari kabin untuk menjernihkan pikiran mereka. Singkat waktu di dalam perjalanannya, diam-diam Heather menunjukkan koran yang ia temukan kepada Rona, di mana tertulis bahwa Carla dipecat dengan tidak hormat dari militer. Bahkan ternyata Carla merupakan seorang pasien rumah sakit jiwa yang saat ini sedang jadi buronan karena kabur. Yang nampaknya, masa lalu yang buruk itu membuat Carla mengalami trauma sehingga mengganggu psikologisnya. Setelah mengetahui semua itu, Heather meminta Rona tetap tenang seolah tidak mengetahui apapun tentang Carla. Dan mereka sepakat membagi tugas untuk memberitahukan hal itu kepada Scott dan Donnie. Lantas Rona segera mengambil Scott sementara Heather mendekati Donnie untuk memberitahukan hal itu dengan diam-diam. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tebing yang curam, di mana Carla mengatakan mereka harus mendaki tebing tersebut untuk sampai ke kabin yang menurutnya sudah sangat dekat. Dan Carla sebagai orang pertama yang mendaki dengan membawa tambang yang nantinya untuk mereka gunakan mendaki tebing. Lalu ketika Carla sudah setengah perjalanan mendaki tebing, Rona segera menjelaskan siapa Carla kepada Donnie dan mengajaknya kabur menyelamatkan diri. Di sana Donnie malah mengajak melawan Carla yang hanya sendirian sedangkan mereka berempat. Namun Scott yang sadar kalau Carla merupakan mantan militer yang sudah terlatih memilih kabur bersama Rona.
Yang ujung-ujungnya mereka berempat pun memilih kabur meninggalkan Carla yang baru saja sampai di atas tebing. Tujuan mereka yaitu pergi menuju kabin ayahnya Rona karena di sana terdapat radio yang bisa mereka gunakan untuk meminta bantuan. Sementara Carla yang mengetahui mereka meninggalkan dirinya, lantas menggunakan keahliannya dalam menuruni tebing yang curam itu dengan cepat. Hingga akhirnya mereka sampai di antara jurang dengan pohon yang menjadi penghubungnya. Satu persatu mereka pun mulai menyeberanginya walau dengan sedikit drama. Namun ketika gilirannya Doni malah menyuruh mereka semua pergi disusul dengan menjatuhkan pohon itu ke jurang. Yang tak lama Carla sudah berada di belakang Doni dengan tatapan psikopatnya. Lantas Carla pun menewaskan Doni sementara Rona dan yang lain melanjutkan pelariannya. Setelah cukup jauh mereka berhenti sejenak untuk mengistirahatkan kakinya sambil meratapi apa yang baru saja mereka alami. Sedangkan di tempat lain Carla terus melakukan pengejaran dengan kemampuan militer yang dimilikinya tanpa lelah. Kembali ke Rona, Heather dan Scott yang melanjutkan pelariannya menuju kabin. Namun tak lama, Heather yang kebanyakan minum mengaku ingin buang air kecil. Apalagi Heather memilih tempat yang jauh dari mereka dengan alasan privasi, yang padahal mereka sedang dikejar oleh Carla yang merupakan psikopat buronan rumah sakit jiwa. Akibatnya Heather pun harus tewas karena Carla sudah berada tepat di belakang Heather. Lantas Rona dan Scott yang sudah menunggunya cukup lama, mulai curiga karena Heather tidak juga terlihat batang hidungnya. Sehingga mereka pun mulai mencari keberadaan Heather dan betapa terkejutnya melihat Heather telah tewas dengan kondisi tergantung. Hal itu tentu membuat mereka terkejut, bahkan Rona menantang Carla untuk buy one, namun Carla memilih memantau mereka dari kejauhan seakan-akan ingin mempermainkannya. Lalu Scott dan Rona melanjutkan perjalanannya mencari kabin, hingga akhirnya mereka pun sampai di kabin warisan ayahnya Rona. Mereka pun segera masuk ke dalam kabin mencari radio untuk meminta bantuan, dan setelah menemukan radio itu, Scott segera menyalakan generator di gudang. Beruntung generatornya masih berfungsi sehingga mereka langsung mencari orang yang berada di jalur radio untuk meminta pertolongan. Namun sayang, tidak ada satupun orang yang merespon panggilan radio mereka. Rona yang menganggap mereka tidak dapat mengandalkan radio saja, akhirnya mengajak Scott untuk melawan Carla daripada harus mati sia-sia tanpa perlawanan. Hal itu karena Rona tidak punya pilihan selain melawannya kalau masih ingin hidup. Lalu karena sadar kalau dirinya dan Scott tidak punya pengalaman bela diri, untuk menghadapi mantan militer terlatih, Rona menyusun rencana untuk menjebak Carla, yaitu dengan memanfaatkan gua yang berada tidak jauh dari kabin. Lantas mereka pun mulai menyusun dan menyiapkan beberapa barang untuk menjebak Carla, namun hingga malam hari Carla belum juga menampakkan dirinya. Sehingga mereka berdua pun memutuskan kembali ke kabin untuk beristirahat sejenak. Yang tak lama, generator mati mendadak. Hal itu membuat Scott segera pergi ke gudang untuk menyalakan lagi generatornya. Di sana Scott berhasil menyalakan kembali, namun sayang Carla sudah berada di sana dari tadi. Alhasil, Scott pun tidak dapat berbuat banyak walaupun sempat melawannya. Dengan kondisi terluka, Scott menemui Rona memberitahukan bahwa Carla sudah datang. Lantas Rona segera memancing Carla mengejar dirinya yang kabur ke dalam gua. Akhirnya terjadilah pergelutan yang sengit antara Rona dan Carla di dalam gua itu, di mana keduanya sudah sama-sama terluka. Rona yang lukanya cukup parah dan kini terpojok, segera mengambil obor dan berlari menuju jerigen bensin. Dan saat itulah Rona sengaja melemparkan obor itu ke Carla, yang untungnya Carla menangkapnya dengan baik. Sehingga Rona tinggal menyiram bensin yang membuat Carla seperti ulat keket karena kepanasan. Film pun ditutup dengan Rona yang selamat dari kejadian mengerikan yang menewaskan semua teman-temannya. Dan kini Rona hanya perlu menunggu tim SAR datang membawa dirinya ke rumah sakit. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.